kebersihan dan juga tetap menjaga protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama, khususnya ketika nanti berada dalam pemberian makan yang telah disediakan oleh panitia, serta diharapkan untuk kotak amal bisa mulai diedarkan oleh petugas kepada jamaah. Pengumuman selanjutnya yaitu susunan petugas para pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini, yaitu sebagai berikut: sebagai Bilal Ustaz Fakih Jalaluddin, sebagai imam serta khotib Dr. Jalaluddin. Baik Bapak Ibu jamaah sholat
الفطر 7 تكبيرات في ركعة الأولى و5 تكبيرات في ركعة الثانية رحمكم الله. الصلاة صلاة سنة العيد الفطر 7 تكبيرات في ركعة الأولى و5 تكبيرات. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bahwasanya Allah dan para malaikatnya memberi salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah salawat dan salam ke atasnya. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang yang beriman, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita semua, bahwa sesungguhnya telah diturunkan kepada kita semua hari raya dan hari yang mulia, dan kelebihannya yaitu sebagai jamuan daripada Allah untuk kita. Maka hendaklah dibesarkan hari ini menurut selayaknya. Hari ini Allah penyakit buta, tempatlah ujian yang ditemukan oleh Ibrahim bin Adham ketika dia keluar dari rumahnya. Ketika itu Ibrahim bin Adham memberi salam kepada orang ini, sebab orang ini senantiasa berzikir kepada Allah, menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahi ala ni'atihi al-azimah wa atayahu al-jasimah. Segala puji bagi Allah atas pemberiannya yang banyak dan rizkinya yang berlimpah kepada aku. Mendengarkan zikir itu, Ibrahim bin Adham memberi salam kepada orang itu dengan mengatakan assalamualaikum. Orang itu langsung menjawab waalaikumsalam ya Ibrahim. Langsung dijawab dengan salam dan disebut nama Ibrahim pada orang ini orang itu. Kemudian Ibrahim menjawab, kaifa arabtani? Bagaimana anda mengenali aku? Kata orang itu, ma jahiltu syai'an munzu arabtullah. Aku tidak jahil lagi. Tidak ada lagi yang terselubung bagiku setelah aku mengenali Allah. Inilah ciri orang yang bertakwa.
Ini ciri orang yang bertakwa. Kemudian ditanya oleh Ibrahim bin Adham, apa yang kita zikirkan tadi ini? Apa yang Bapak zikirkan tadi ini? Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang banyak dan rezeki yang melimpah ruah kepada. Di mana nikmat yang banyak itu? Di mana rezeki yang melimpah ruah itu? Kata orang buta dan orang cacat itu mengatakan, alam yubtini lisanan dzakira wa qalban syakira. Tidakkah Allah itu masih mengekalkan lidahku ini dengan lidah yang sentiasa berzikir kepada Allah? Tidakkah Allah masih mengekalkan hatiku ini dengan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Inilah yang membuatkan panduan bagi kita ini sebagai orang yang bertakwa di bulan Syawal ini, agar rasa syukur dan rasa sabar itu apapun yang kita hadapi di perantauan ini, hadapilah dengan rasa sabar, dengan rasa syukur. Kita mengambil contoh Ibrahim bin Adham ini mengisahkan kepada kita bahwa kesabaran itu tidak mengenal apa saja yang kita alami. Sekalipun semua musibah itu bertumpuk kepada kita, kita pun dapat mengalaminya dan menghadapinya dengan sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Amin. Ya muwaffiqal qa'ilin wa qina ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin wa qul dhanba man yaqul astaghfirullah al-'azim astaghfirullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'adda lahu wa hadama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ajala hadzal yawma 'idan wa sa'adatan lil muslimin wa qadara bihi shahr ramadan al-mubarak alladzi qadara bihi siyama lil mu'minin wa anzala bihi al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu al-'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Mari kita sama-sama menegakkan ajaran agama ini dengan istiqamah. Karena istiqamah inilah yang dapat mewarnakan komitmen kita kepada Allah sebagai hamba Allah yang terpilih di sisinya. Justru itu, apapun yang kita hadapi di negeri perantauan ini, kita patut untuk istiqamah menegakkan agama kita. Sama ada kita ini senang di tempat perantauan atau susah, gembira atau sedih, sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, mari kita sama-sama istiqamah untuk menghadapinya itu semua. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan sesuatu yang terbaik bagi siapa sahaja yang beristiqamah di kalangan hamba-Nya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, mereka itu akan diturunkan ke atasnya malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, orang itu akan diberitahu, la takhafu, tidak perlu takut, wa la tahzanu, tidak perlu sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan engkau akan diberi berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada engkau semua. Ulama-ulama tafsir dalam menguraikan ayat ini menyebutkan bahwa malaikat itu datang kepada kita yang istiqomah
Sebab kita ini pasti mau beristiqomah dalam hidup kita. Malaikat itu akan datang pada 3 keadaan. Nomor 1, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Ketika kita sudah mau menghembuskan nafas terakhir, disitulah malaikat akan datang memberitahu kita. Karena kita ini orang yang istiqomah. Apa beritanya, apa kabarnya dari malaikat itu? Malaikat mengatakan, la takhaf, engkau tidak perlu takut menghadapi kematian. Pada waktu itu kita dalam keadaan sakarat. La takhaf, tidak perlu takut. Wala tahzan, tidak perlu sedih. Kenapa sifat takut dan sedih dihadapi oleh orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut? Dia takut karena dia belum pernah mengalami kematian. Dia takut kalau apa yang terjadi selepas kematian itu membuatkan dia celaka, nasibnya di hari kemudian. Orang yang istiqamah ini, dia tekankan takwa dalam dirinya, istiqamah dalam hidupnya, malaikat akan datang memberitahu, ya tidak perlu takut menghadapi kematian dan selepas kematian. Orang kenapa sedih? Sedih itu disebabkan karena dia akan tinggalkan keluarganya, dia akan tinggalkan hartanya, dia akan tinggalkan pangkatnya, dia akan tinggalkan segala-galanya tentang dunia. Itulah yang membuatkan kita sedih ketika berada dalam keadaan sakaratul maut. Malaikat datang memberitahu, wala tahzanu, janganlah engkau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berita gembira kepada kita melalui malaikatnya, al-jannah allati kuntum tu'adun. Ada yang mengatakan malaikat itu menunjukkan tempat kita di akhirat nanti, yaitu surga. Pada waktu itu semua orang yang sakaratul maut, kalau dia istiqomah, pasti dia akan bersedih. Pasti dia akan mukanya berseri-seri. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk dalam golongan yang didatangi oleh malaikat, yang diberi istiqomah dalam hidup kita ini, dan termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diterima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan termasuk kita semua hamba Allah yang senantiasa berkomitmen untuk meneruskan takwa kita di bulan Syawal ini, dan termasuk di bulan-bulan yang lain, sehingga kita memasuki bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ij'al hadzal 'ida 'ida khairin wa sa'adah 'ala jami'il muslimin warzuqna fihi qabulal a'mali wa maghfiratal dhunub waj'alna minan nabihin fid darain ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min kulli mu'minin hidayah wa nas'aluka li kulli mu'minin hidayah لكل مؤمن هداية وإن قد اهتدوا فزدهم هدى وآتهم تقواهم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما وارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت راحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya Bapak Ustaz Fakih Jalaluddin. Ya, 1, 2, 3. Boleh merapat sedikit supaya masuk semua. Boleh di bawah juga 2 baris. Oke, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3, oke.
Ininya mesinnya di pocong. Ini paling suka nih karena kemarin Pinggir mana? Snack sama Kiai. Foto dong. Dulu. Sampai di sambal. Sambal kacang. Siap. Wis, dah anda kasih kuah. Keringan saja.
Oke, saya foto 1, 2, 3. Oke. Oh, hendak. Silakan, Pak. Silakan. Selama 4 bulan dari keilmuan